Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatia Agustina Usman dari kelas 2E, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang potensi dan mitigasi bencana di wilayah kemaritiman. Wilayah kemaritiman meliputi garis pantai, laut, dan wilayah terdekat yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas laut. Wilayah ini mencakup pesisir, pulau-pulau, perairan dalam, dan berbagai ekosistem laut. Wilayah kemaritiman dengan kekayaan alam dan pemandangan indahnya ternyata juga memiliki potensi bencana yang signifikan. Kita perlu memahami epidemiologi bencana di wilayah ini untuk melindungi masyarakat dan lingkungan kita. Epidemiologi bencana mengacu pada studi tentang bagaimana bencana menyebabkan dampak, dan bagaimana kita dapat merespon serta menguranginya. Di daerah kemaritiman, bencana dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti badai tropis, tsunami, pencemaran laut, dan lebih banyak lagi. Mari kita cermati beberapa aspek penting tentang epidemiologi bencana di wilayah ini. Yang pertama, potensi bencana. Wilayah kemaritiman memiliki risiko unik yang berkaitan dengan lautan dan ekosistem pesisirnya. Badai tropis dapat mengakibatkan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi, merusak infrastruktur dan menyebabkan banjir. Tsunami yang dipicu oleh gempa bumi laut dapat datang dengan sedikit peringatan, mengancam nyawa dan harta benda. Pencemaran laut dan tumpahan minyak bisa merusak lingkungan dan sumber daya laut yang berharga. Yang kedua, dampak kesehatan dan sosial. Epidemiologi bencana di daerah kemaritiman tidak hanya melibatkan dampak fisik, tetapi juga dampak kesehatan dan sosial yang serius. Bencana seperti tsunami bisa mengakibatkan luka-luka dan trauma psikologis yang mendalam pada korban. Penyakit ini terkait dengan air seperti diare dan leptospirosis dapat menyebar dengan cepat akibat air yang terkontaminasi. Kehilangan sumber daya ekonomi dan infrastruktur dapat mengancam mata pencarian masyarakat. Yang ketiga, strategi mitigasi. Agar kita dapat menghadapi epidemiologi bencana di daerah kemaritiman, beberapa strategi mitigasi sangat diperlukan, seperti membangun sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, edukasi dan pelatihan tangkap darurat bencana, pengelolaan ekosistem pesisir, kolaborasi dan riset, serta berbagai strategi mitigasi lain yang dapat dikembangkan bersama. Kemudian yang bagian B, potensi bencana di wilayah kemaritiman. Yang pertama, topan dan badai tropis. Wilayah kemaritiman rentan terhadap topan dan badai tropis yang dapat menyebabkan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Dampaknya meliputi kerusakan infrastruktur pesisir, banjir, dan gangguan transportasi laut. Selanjutnya, tsunami. Aktivitas gempa bumi di dasar laut dapat memicu tsunami yang merusak pesisir dan pemukiman di wilayah kemaritiman. Sistem peringatan dini tsunami menjadi kunci untuk mengurangi dampaknya. Lalu, abrasi pantai. Erosi pantai disebabkan oleh arus laut, gelombang, dan pengaruh manusia seperti pembangunan di zona pesisir. Ancaman ini merusak infrastruktur pemukiman dan ekosistem pesisir. Kemudian peningkatan permukaan air laut. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu laut dan pelepasan gletser yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Dampaknya termasuk banjir laut, intrusi air laut ke air tanah, dan kerusakan ekosistem pesisir. Kemudian bagian C, dampak bencana di wilayah kemaritiman. Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Badai tropis, tsunami, dan gempa bumi dapat merusak pelabuhan, dermaga, dan fasilitas pesisir lainnya. Kerusakan infrastruktur mengganggu transportasi maritim dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, kerugian ekonomi. Bencana maritim dapat mengganggu industri perikanan, perkapalan, dan pariwisata. Kerugian ekonomi akibat kerusakan dan gangguan dapat dirasakan secara luas.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.